Mari mas, mari bahas, tapi jangan panas. Jangan punya makanan lebih besar daripada mulutmu. Nah itu. Artinya pelaksanaan eksekusinya juga akhirnya harus dikompromikan dan lalu bersemangat, optimis, jangan pernah berhenti. Kalau berhenti mati kan. Halo guys, welcome back to Mari Mas, mari bahas, jangan panas. Bersama aku Ion dan rekan aku. Aku Yeti. Dan kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa pada episode kali ini. Siapa lagi kalau bukan the one and only Mas Ryan. Gimana kabarnya nih, Ryan? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan sehat ya. Jadi guys, Ryan ini adalah bendahara DPW Partai Perindo Jawa Timur. Dan beliau ini sudah sangat berpengalaman dalam ekonomi, let's say pengelolaan keuangan. Dan kita memang sengaja mendatangkan beliau di episode kali ini karena pembahasan kita tidak akan jauh-jauh dari keuangan. Nah, karena diri bidangnya di ekonomi, nah di podcast kali ini kita akan membahas tentang polemik dana daerah dan dampaknya ke ekonomi di Jawa Timur ini. Oke guys, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai dana mengendap ini, aku sebenarnya tuh masih bingung. Apa yang dimaksud dengan dana mengendap di sini? Apakah dana yang kayak stuck di rekening kita seperti tabungan atau dana yang persisnya aja yang belum jalan? Dana mengendap yang saya pahami dari pertanyaannya Mas tadi itu adalah dana yang mengendap di keuangan daerah, pastinya yang mempunyai implikasi terhadap penyerapan aktivitas segala macam yang sudah dianggarkan di daerah dari tahun sebelumnya dari ketok DPRD, lalu eksekusinya oleh dinas-dinas terkait itu dalam rupa pengadaan barang maupun jasa maupun barang saja. Nah, itu seberapa cepat prosesnya. Semakin dia tidak tereksekusi sebagai sebuah kegiatan, ya menurut saya itu menjadi dana mengendap. Atau orang biasa menyebutnya itu silpa gitu kan, tidak terpakai nanti dikembalikan lagi. Nah itu nanti menjadi evaluasi dari kepala daerah kepada pemerintah pusat berapa anggaran yang nanti bisa diturunkan ke daerah di tahun ke depannya apabila terlalu banyak dana yang mengendap atau tidak gitu. Kronologisnya demikian. Oke, berarti bisa saya simpulkan kalau dana mengendap ini adalah dana yang belum terpakai. Ya, Dan berbagai nanti akan dikembalikan lagi di tahun ya menjadi bahan evaluasi lah. Nah, karena dana itu mengendap sendiri, berarti dana ini kan nggak ngalir ke semua daerah. Nah, itu siapa sih yang paling pertama ngerasain efeknya yang paling terasa banget? Apakah ya atau UMKM atau bahkan proyek-proyek yang mau daerah ini? Ya sebenarnya kan konsepnya pemerintah ini kan sifatnya sebagai akselerator atau stimulus ekonomi ke daerah. Semakin banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah di daerah maupun di pusat Indonesia secara nasional juga konsepnya sama. Artinya dana yang mengucur ke daerah ini ya pastinya gunakan untuk stimulus ekonomi. Artinya yang terdampak ya pasti orang-orang masyarakat. Contohnya yang paling utama adalah yang akan mengeksekusi kegiatan tersebut, ya, misalnya para vendor-vendor, lalu misalnya kontraktor, let's say, atau siapapun yang nanti setelah pasti orang-orang di sekitar vendor-vendor tersebut juga pasti akan melakukan kegiatan ekonomi. Nah itu semua yang pasti akan terdampak. Masyarakat juga pedagang-pedagang yang kecil juga yang menyuplai kepada vendor yang lebih besar kan juga pasti akan terhambat untuk tidak melaksanakan aktivitas tersebut. Ya tentunya pemerintah harus segera menyalurkan dana tersebut, dieksekusi, dilakukan proses pengadaan yang baik, transparan dan cepat sehingga bisa tereksekusi oleh vendor-vendor tersebut, supaya bisa menggerakkan ekonomi. Maksudnya seperti itu. Oke, dan tadi kan bilang ada pihak korupsi juga. Misalnya, contohnya ya. Itu kalian sendiri kan dari bidang sih. Nah, Ya. apa yang selama ini dari dalam itu pernah ngerasain dampaknya kayak contoh aslinya kan? Ya pastinya karena sebenarnya bukan saya juga vendor di pemerintah tapi sebagian kecil lah, sebagian besar market saya sebetulnya di swasta. Tapi on behalf of this question ya pertanyaan ini ya saya cuma berusaha untuk memposisikan sebagai vendor yang
provide ke pemerintah. Ya kalau misalnya pengadaannya itu terlambat, misalnya di bulan Mei, Juni, kita di Indonesia juga ada musim hujan, jadi nanti eksekusi di lapangan juga terkendala hujan. Sebaiknya kita mengharapkan pengadaannya lebih awal. Sebetulnya seperti itu supaya apa? Supaya toh akhirnya juga harus tetap selesai di bulan Desember. Waktunya kas daerah tutup kan Desember. Jadi mau apa namanya pengadaannya itu di bulan Maret, di bulan Mei, di bulan Juli, di bulan Agustus, ya dia tetap harus selesainya di bulan Desember kasnya itu kan gitu. Nah, apa yang dilakukan pemerintah ketika pengadaannya ini terlambat, bisa jadi gagal lelang dan lain sebagainya, ya dia akhirnya mau nggak mau membagi pekerjaan yang tadinya misalnya nilainya 10 miliar, kan, itu sudah mepet dipotong jadi 5 miliar. Terus yang sisanya di mana 5 miliar? Dialokasikan di tahun depannya. Jadi bangunan ini setengah jadi, dianggap sudah selesai. Nanti diadakan lagi tahun depannya. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi kan dampaknya apa tadi ditanyain? Kalau misalnya kita mau mendirikan sekolah, sekolahnya cuma jadi setengah baru bisa buka tahun depannya. Itu kalau sekolah, kalau misalnya rumah sakit, puskesmas yang pelayanan masyarakat dan lain sebagainya, terdampak nggak masyarakat? Bukan hanya ekonomi sih menurut saya, Iya. bisa yang lain-lain gitu kan kaitannya. Iya. Jadi pada intinya dengan adanya dana yang mengedap ini segala sektor tuh bisa berdampak ya bro. Mulai dari sektor yang paling kecil sampai ke pemerintah. Ya pasti, pasti. Oke ini Ryan sebagai bendahara DPW Partai Perindo nih. Eh, Sometimes kayak dana ataupun uang itu kan sangat susah untuk dicairkan. Nah sebenarnya yang jadi permasalahan itu resiko. Apa karena memang sistemnya yang rumit atau karena ada rasa takut terjadinya korupsi? Eh, bentar, jawabannya mungkin saya pikirkan ada dua. Yang pertama, dananya apa memang benar-benar ada untuk diharapkan dicairkan? Oke. Itu dulu, nomor satu. Karena saya melihat juga, ini mungkin koreksi saya kalau saya salah ya, maksudnya ada beberapa peristiwa di beberapa daerah itu juga dananya belum ada, oh, sorry, dipaksakan untuk diadakan tanpa ada anggarannya, nanti diklaimkan setelah pekerjaannya berjalan baru nanti dibuat anggarannya gitu. Misalnya seperti itu pernah terjadi juga. Jadi dananya memang nggak ada, tapi kegiatannya harus ada. Jadi kegiatannya dijalankan dulu, nanti baru proses administrasinya ke belakang. Nah itu resiko itu bagi vendor, itu yang pertama. Yang kedua, supaya tadi pengadaan transparan dan lain sebagainya, eh, ya proses pengadaan kita kan tidak bisa menabrak aturan. Kalau menabrak aturan nanti pasti ada implikasinya ke penegak hukum, BPK dan lain sebagainya. Nah itu yang kita apa orang-orang pemerintahan kita sebagai birokrat ini benar-benar harus hati-hati. Nah asas kehati-hatian yang diterapkan itu implikasinya pasti harus ada waktu yang dikompromikan. Nah waktu dikompromikan akibatnya pelaksanaan eksekusinya juga akhirnya harus dikompromikan dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya yang kerap terjadi, pasti terjadi seperti itu. Nah, mungkin saya sih melihatnya itu aja lah dua itu. Kalau mau dibedah lagi sih sebenarnya masih Banyak ya. ya. Nah, itu kan dari pandangan di bendara DPW Perindo kan. Nah, kalau sebagai seorang pembisnis, bisnis, gimana? Kayak Apa? uang sulit turun itu karena apa kalau di dunia bisnis nih? Dunia bisnis ya pekerjaannya nggak selesai. Saya sebagai seorang kontraktor atau developer ini bayangkan juga kita mau membangun sebuah properti tapi dananya kita nggak cukup, itu ya pasti propertinya nggak selesai, banyak bangunan mangkrak kalau di swasta gitu. Kalau konstruksi juga apa namanya sebagai seorang kontraktor misalnya sudah mengerjakan kan kita bisa tagih kan permen milestone gitu, berapa persen kita kerjakan kita tagih. Kalau misalnya kita tagih dananya masih belum kuat, berarti mau nggak mau kita harus mengeluarkan penyertaan modal kita untuk apa. Nah itu kan terbatasnya penyertaan modal. Ya bisnis itu ya seperti orang juggling aja, cepet-cepetan mana uang masuk, kita uang keluarnya masih bisa untuk menahan cash flow, kita bisa menahan uang keluar kita, kerjaan masih bisa berlanjut sambil menunggu uang masuk. Itu aja sih simpelnya kalau dunia bisnis ya. Jadi ya sebetulnya orang bilang
cash is king, cash flow adalah darah dari sebuah usaha, itu memang benar katanya seperti itu. Gitu. Nah, kalau Korea sendiri nih, cara mengatur cash flow-nya selama ini di konstruksinya Korea sendiri gimana? Di bidang usaha saya sendiri, Iya. kalau saya nomor satu ya, nomor satu ini kalau saya sebagai seorang kontraktor, jangan pernah mengambil sesuatu yang lebih besar daripada kapasitas. Kalau orang Inggris itu pepatahnya itu dia bilang jangan mengunyah lebih besar jangan mengunyah makanan lebih besar daripada mulutmu. Nah itu nomor satu. Kalau kamu menjalankan itu pastinya dia nggak mungkin akan kehilangan kekurangan cash flow karena kamu mengambil sesuai kapasitasmu. Itu yang pertama. Kamu yang paling mengetahui kapasitasmu. Jadi kamu jangan pernah mengambil yang lebih dari kapasitasmu. Itu yang pertama. Yang kedua ya pasti kontraknya harus diperkuat. Kontrak itu dalam hal apa? Pastinya down payment, term of payment itu harus kita komitmenkan dan buat tulisan sejelas-jelasnya di kontrak kita. Jadi variabelnya tiga, harga, harga, harga dealnya itu harga finalnya, down payment sama term of payment. Kalau kamu mempunyai keuntungan yang cukup, maka cash itu bisa terkompromikan karena kamu cuma membutuhkan modal yang kurang untuk menghasilkan suatu barang yang kamu harus laksanakan. Jadi untungmu itu mengcover cash flow yang sedang kamu gunakan untuk operasional. Itu kalau untungmu cukup. Lalu kalau down paymentmu cukup juga bisa menyebabkan kamu mengerjakan, kamu tidak akan kekurangan modal dan timing TOP-nya, term of payment-nya. Jadi jangan sampai kamu sudah mengerjakan lalu uang pencairan dari vendor, dari owner ya, dari owner atau pemberi kerja itu waktunya ada toleransinya gitu. Dan apabila dia terlambat, implikasinya apa? Ada konsekuensi nggak dari pemberi kerja ke kita? Itu harus ditulis benar-benar. Itu kalau di bidang usaha saya. Tapi itu di konstruksi ya. Tapi kalau apa namanya di bidang usaha lain-lain yang masih menggantungkan cash flow dari bank, nah itu benar-benar juggling. Ada bunga yang harus dibayar dan lain sebagainya kan. Nah itu harus perhitungan itu benar-benar. Jadi profit marginmu versus interest yang harus kamu bayar ke bank itu harus juggling. Gitu. Tapi bisnis memang juggling di semua. Cuma seberapa juggling antara saya sama kamu bisa berbeda. Gitu. Risk appetite-nya berbeda lah. Risk yang saya bisa tanggung, yang saya anggap nyaman, sama risk yang kamu anggap nyaman bisa berbeda. Tapi jangan sampai terjadi ke keteledoran atau kesembronoan itu aja. Ya itu kan semua bisnis is matter of calculation. Kamu harus nggak bisa gambling di kasino aja. Kalau gambling kan nggak bisa. Oke, mungkin ada Ini kita balik lagi ke dana mengendap tadi ya kok. Kita kan sekarang di era modern nih, semuanya serba digital. Bahkan kayak sekecil bayar parkir aja sekarang udah bisa pakai QRIS kok. Nah, saya pengen tanya Ryan, untuk di dana pemerintah sendiri, dana daerah, itu sebenarnya seberapa efektif digitalisasi ini dalam mengelola keuangan? Maksudnya, apakah digitalisasi ini membantu dalam pengelolaan uang pemerintah atau dana daerah itu? Iya sebetulnya kan aspeknya kalau di pemerintahan ini kan saya nggak tahu ya. Kalau penganggarannya saya rasa semua sudah ada di website. Cuma realisasinya itu saya nggak tahu apakah dibuka apa cuma internal. Kalau pengadaannya semua sudah terdigitalisasi, walaupun belum terintegrasi antara satu daerah dengan daerah lain dan lain sebagainya. Menurut saya dengan apa yang ada sekarang sih sudah cukup, cuma tinggal implementasinya aja. Sama realisasi itu tadi nggak tahu datanya bisa dibuka nggak dan bisa diakses oleh masyarakat untuk bisa memberikan masukan ke pemerintah. Oh ternyata dianggarkan anggaran Jawa Timur misalnya 30 triliun misalnya seperti itu kan.
Nah, nanti di akhir tahun anggaran itu berapa persen yang bisa terrealisasi. Nah, itu kan yang belakangan ini selalu disampaikan sama Pak Menkeu kita kan, berapa persen eksekusinya. Nah, saya nggak pegang data, jadi saya nggak bisa bilang. Nah, kalau semua dana itu cepat terserap nih, pandangannya Ko Ryan sebagai bendahara DPW Jawa Timur, kalau dana itu terserap dengan baik di Jawa Timur, apakah Jawa Timur ini akan semakin lebih maju lagi, mungkin mempengaruhi harga pasar atau gaji warganya juga, pendapatan. Ya pasti ekonomi pasti akan terdampak dan pengangguran juga pasti akan turun karena semua happy dapat pekerjaan gitu. Dan anyway, namanya pemerintah daerah menganggarkan misalnya let's say 30 triliun kan dia menganggarkan itu kan untuk dieksekusi, bukan menganggarkan untuk dianggurkan kan. Jadi dia menganggarkan, ya harapan dia dengan penganggaran yang dia perencanaan Bapeda untuk membuat aktivitas A, B, C segala macam untuk kepentingan daerah tersebut, kebutuhan di daerah tersebut itu untuk dieksekusi. Semua keinginannya seperti itu. Apakah terus memang benar-benar semuanya bisa tereksekusi apa enggak kan? Itu yang perlu dievaluasi. Nah, tereksekusinya kalau misalnya nggak tereksekusi, berapa persen yang tidak tereksekusi? Kan juga harus ada batasnya. Apa mungkin kita menganggarkan 30 triliun yang tereksekusi misalnya cuma 10 triliun? Nah, anggaran itu kan nggak juga 100% untuk belanja daerah. Bisa jadi 50%-nya itu untuk membayar gaji pegawai pemerintah daerah. Saya nggak pegang data, tapi Ya. maksud saya itu juga harus dilihat komposisinya. Gitu. Jadi belanja daerahnya berapa persen. Nah, dari berapa persen itu yang tereksekusi berapa persen. Jadi kita cuma berbicara fraction di sini. Pecahan. Gitu. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir aku juga kok. Kalau misalkan Pak bisa menyampaikan pesan kepada pemerintah atau mungkin masyarakat di luar sana terkait dana pemerintah ini, apa yang akan Pak sampaikan supaya tidak ada lagi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah? Ya, saya rasa sih dua sisi ya. Komunikasi memang dua arah. Jadi saya juga sebagai masyarakat, tapi saya juga mungkin sedikit banyak dulu pernah sedikit lah berpengalaman di pemerintahan. Kalau komunikasi ke masyarakat memang tetap harus ya, bahwa masyarakat harus menyadari bahwa proses di pemerintahan ini tidak bisa segesit yang ada di swasta. Makanya tetap ekonomi tetap tersupport juga di swasta, walaupun porsi kue ekonominya juga nggak sebesar di pemerintahan. Tapi kan bagaimanapun juga masyarakat juga harus terinformasikan bahwa ada regulasi-regulasi yang tidak bisa ditabrak, karena kalau ditabrak ya konsekuensinya ke pemerintah daerah juga pejabat-pejabatnya juga pasti resiko hukum dan lain sebagainya. Walaupun mereka mungkin nggak niatan seperti itu, tapi secara administrasi kan penyalahan juga nggak bisa. Tapi dari pemerintahnya sendiri ya mau nggak mau juga kalau bisa ya perda-perdanya diperbaiki supaya bisa mempercepat proses penganggaran, perencanaan penganggaran, lalu tender sampai pelaksanaan itu diberikan waktu yang cukup. Menurut saya sih seperti itu. Menurut saya sih mereka juga sudah tahu dan sistemnya sampai sekarang itu berjalan juga sudah ada ya, kita nggak bicara 10 tahun yang lalu lah. Sekarang tahun-tahun sekarang ini sudah ada perangkatnya, cuma willingness-nya aja, keinginannya aja, kepemimpinan yang kuat aja yang bisa mengeksekusi. Sebenarnya kita sudah punya semua, bahkan bisa dikatakan peraturan itu saking banyaknya sudah tumpang tindih. Makanya kemarin ada omnibus law. Tujuannya omnibus law apa? Untuk orang yang bergerak dengan banyaknya tembok-tembok aturan ini justru dipangkas. Pokoknya maunya cepat, investasi cepat segala macam kan seperti itu. Jadi bukan hanya anggaran dan duit kan tidak ya. Mengundang investasi seperti yang dilakukan Menteri siapa Bali sebelumnya kan. Itu kan kepinginnya investasi cepat masuk, itu juga mengembangkan daerah. Jadi tujuannya itu keinginannya sudah ada, sudah dibuat undang-undangnya, sekarang eksekusinya. Nah,
willingness dari kepemimpinan si, kalau kita di daerah ya gubernur, kalau nasional ya Pak Presiden. Mau nggak kita menjalankan secepat mungkin? Itu aja sebenarnya. Oke, untuk menutup podcast kita pada episode kali ini kok, aku pengen Ryan bikin closing statement lah terkait apa? Terkait topik kita tadi, yaitu polemik dana daerah menghentak dan dampaknya ke ekonomi Jawa Timur. Ya kalau dari saya, eh, pembangunan yang ada di Jawa Timur harus dipercepat dengan perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita di Jawa Timur, di Bapeda sudah merencanakan dengan baik, lalu diintegrasikan juga dengan pusat, mana-mana yang bisa disupport juga oleh pusat ke Jawa Timur sebagai ekonomi terbesar kedua menurut saya di Indonesia. Kita sangat berharap dari pemimpin kita 5 tahun ke depan kemarin, kepemimpinan Kofifa Mas Emil bisa segera mengeksekusi mana-mana yang belum selesai di periode pertama, untuk periode kedua bisa tereksekusi sehingga dampaknya langsung ke masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang memang makin hari makin sulit, global juga, kita semakin terus bisa berjalan, survive, dan selalu semangat di tengah ketidakpastian dan kesulitan yang ada. Sebagai seorang pengusaha, selalu bersemangat, optimis, jangan pernah berhenti. Kalau berhenti, mati kamu. Oke, itu tadi dia closing statement dari Ryan. Jadi guys, itulah bincang-bincang kita pada episode kali ini. See you di next episode. Tetap di Mari Mas, Mari Bahas, Jangan Panas.